bahwa yang namanya bekerja kan pasti ada dua jenis kelamin ya, Bu Novi ya? Iya, di Ada dunia pria, juga ada ada. wanita. Ada pria, ada wanita. Nah, mereka harus bersinergi kan seharusnya bekerjasama untuk suatu pekerjaan. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang kita temuin adalah bahwa mereka tidak bisa bersinergi dengan baik. Bener nggak? Bukan karena bermusuhan ya? Oh, enggak. Enggak ya, bukan ya. Bukan bermusuhan, tapi tidak bisa bersinergi dengan Oke. baik. Dalam arti apa ya? Nggak, akhirnya teamworknya juga kurang bagus. Betul, betul. Wow. Oke, jadi kita di salah satu sudut lain dari Hotel Pop di Ponegoro, Surabaya. Di background botol-botol. Jadi habis kita minum semua ini. Terus kita minum setengah drunken ini. Terus dipajang nih sama manajemen hotel. Ya belum ya? Iya. Dan di sudut ini kayaknya di sebelah sana ada gelato. Ini kopi dan janji coklat. jiwa. Betul. Terus di situ ada nggak apa gorengan Nasi goreng, nasi ya. bakmi goreng. Nah, terus di situ ada Indomie goreng, soda gembira. Iya. Dan di situ ada juga apa vending mesin ya untuk minuman-minuman soft drink dan ada air mineral nggak tahu. Oke, jadi Entokers di siang kali ini di Surabaya yang panas ini dengan minumannya ini. Janjiku, janjimu. Kita mau ngobrol sesuatu bahwa yang namanya bekerja kan pasti ada dua jenis kelamin ya, Bu Novi ya? Iya, di Ada dunia pria, juga ada ada. wanita. Ada pria, ada wanita. Nah, mereka harus bersinergi kan seharusnya bekerjasama untuk suatu pekerjaan. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang kita temuin adalah bahwa mereka tidak bisa bersinergi dengan baik. Bener nggak? Bukan karena bermusuhan ya? Oh, enggak. Enggak ya, bukan ya. Bukan bermusuhan, tapi tidak bisa bersinergi dengan Oke. baik. Dalam arti apa ya? Nggak, akhirnya teamworknya juga kurang bagus. Betul, betul. Seperti itu. Dan ini akan lebih berbahaya lagi kalau nanti sudah menyangkut hubungan atasan bawahan. Oh iya. Karena ada salah satu yang secara posisi lebih tinggi dan bisa dia akan merasa lebih superior dibandingkan yang lainnya. Seperti Entah itu. yang cewek atasannya atau yang cowok jadi atasannya. Betul. Nah, Ya. Walaupun kadang sering kali cewek yang jadi atasan itu yang cowok jadi bawahannya itu. Nah, dan sekarang makin banyak makin sih banyak jumlahnya. Nah, sehingga beberapa kali itu apa ya, tidak sinkron tadi itu di dunia pekerjaan tuh. Lihat masalahnya juga nggak berat-berat amat Nggak berat ya. amat, Gitu ya. tapi nggak ketemu-ketemu. Tapi nggak ketemu. Nah, kita sekarang cari tahu nih. Pintunya itu di mana? sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa dan pintunya di mana? Betul, betul. Ya maksud Mbak Amin dua gini, bahwa yang namanya perempuan secara harfiahnya punya gen tersendiri. Punya ya bawaan sendiri Bawaan lah, tersendiri. bawaan nature-nya sebagai Iya. perempuan. Yang cowok juga. Betul. Nah, kayak kita berdua nih kan. Nah, Mbak Bu Novi punya nature-nya sendiri, saya juga punya nature-nya sendiri. Bahwa perempuan kan sebenarnya lebih kuat di emosionalnya ya. Betul. Betul. Kalau laki Rasionya di atau rasionya logikanya. atau di logikanya. Nah, itu sebenarnya membedakan antara perempuan dan wanita di dunia pekerjaan. Ya, jadi gara-gara perbedaan itu aja sudah jadi masalah ya. Nah, ini kita sekilas kembali lagi ya. Ini ada sebuah buku yang judulnya Men from Mars, Woman from Venus, Men from Mars, Woman from Venus, gitu ya. Karangan John Gray. Jadi buku ini menceritakan tentang
perbedaan nature dari pria dan wanita yang kemudian ini berpengaruh terhadap cara mereka berkomunikasi, cara mereka mendengarkan, cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka banyak hal lah seperti itu. Banyak. Tapi sekarang kita lagi memasukkan juga dalam dunia pekerjaan profesional. Ya, betul. Gitu. Contoh-contoh deh. Sekarang kembali yang pertama tadi. Jadi yang pasti ada gini, kalau kita amatin kan bahwa perempuan tadi kan emosional. Betul. Yang diperdebatkan ya, kan. Feelingnya lebih diutamakan. Dominan lah. Lebih dominan. Kemudian keinginan need to tell-nya sangat tinggi. Betul. Ya kan? Ya, verbalnya biasanya lebih banyak lah. Betul. Kalau cowok kan lebih ke logik. Ya. Praktis. Ya. Nah, itu rasionya. Jadi istilahnya hal yang simple itu nggak usah diperpanjang lebar. Betul. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, pria cenderung berbicara. Kalau kemudian cewek bercerita masalahnya kepada cowok, dianggap berarti butuh solusi. Padahal belum tentu cewek itu butuh solusi. Dia hanya butuh curhat. Pengen didengarkan saja. Karena buat dia didengarkan itu adalah sebuah sebuah kebutuhannya dia, gitu kan. Jadi kebutuhannya kadang merasa lega aja kalau udah didengarkan. Merasa lega, gitu. Permasalahan adalah cowok seringkali kupingnya kurang sabar untuk mendengarkan itu. Betul, sehingga itu tadi. Kalau kemudian si cewek hanya kepingin curhat, menceritakan perasaannya, karena ternyata yang dihadapi ini ternyata membuat dia merasa ini, terus temannya berpikiran macam-macam. Si cowoknya ngelihatnya kok jadi ribet gitu ya. Berarti dia butuh solusi dong. Kok jadi ribet, kan sederhana. Betul. Akhirnya kasih solusi lah. Nah, ini seringkali karena begini aja si cewek merasa, wah nggak asik nih. Nggak asik nih, saya tuh nggak butuh solusi, saya butuh didengarkan. Betul, gitu. Nah, ini seringkali coba diingat-ingat, sering dirasakan nggak seperti ini? Karena kan tadi itu, bahwa yang cowok itu maksudnya adalah, ya wes masalahmu tak selesaikan, biar segera kerja lagi. Betul. Ya kan? Iya. Kan masih banyak nih kerjaan yang nunggu. Iya. Saya pun juga banyak kerjaan. Iya. Nah, sehingga ya udahlah, kamu cerita mungkin cukup 5 menit, ini solusinya. Iya. Nggak perlu cerita 1 jam. Betul. Si cewek kalau nggak cerita dadanya ini nggak lega. Sesek. Dadanya masih sesek. Nah itu dia, akhirnya nggak match kan. Betul, gitu. Pun juga sebaliknya demikian. Cowok kalau punya masalah cenderung akan menyendiri away kan? Iya, dia akan menarik diri. Kemudian karena dengan menarik diri sebenarnya dia sedang cari solusi. Sedang bertapa cari solusi sebenarnya. Iya, gitu. Si cewek nyari. Karena ketika dia punya problem, dia justru cari orang. Jadi dia berpikiran bahwa cara yang sama itu juga sebenarnya dilakukan pria. Padahal by nature-nya tidak seperti itu. Gitu kan. Nah, apalagi misalnya si cowok itu pengen menyendiri karena ingin menyelesaikan masalah dia sendiri. Ditambah ini cewek datang kan juga pengen cerita yang panjang lebar. Kau kira punya masalah cuma kau doang. Iya. Makin repot kan? Makin repot kan? Nah, enggak selesai. Apalagi secara ego, ya kan? Cowok itu punya ego. Biasanya kalau dia bisa ngasih solusi dengan tepat, pride-nya tinggi, merasa dibutuhkan. Betul. Karena mereka orientasinya ke kekuasaan, ke power juga, kan? Gitu dan solutif kan gitu loh. Iya. Sementara cewek itu sebaliknya. Betul. Gitu ya, sebaliknya kayak gitu. Nah, jadi pun demikian kalau masa tidak pekerjaan, misalnya karir, ya kan? Si cewek sering kan banyak kan sekarang cewek itu di posisi top posisi itu banyak kan gitu. Nah, sementara si cowok tadi itu ketika mendapatkan suatu problem. Nah, dia kan cenderung misalnya solutif sendiri kan. Nah, atasannya ini malah bingung. Ya ngapain kok diem aja? Iya, betul. Nah, dipanggil lah si A yang cowok ini, atasannya perempuan. Ditanya detail macam-macam. Nggak cerita, ngasih nasihat. Padahal malah cowok nggak suka dinasehati. Selain nasihatin dia semakin gini. Ada. Ya kan? Betul. Dan cewek kan by nature ini ada lagi yang kedua. Kalau tadi kan rasio versus feeling gitu ya. Iya. Yang kedua adalah kalau cewek ini cenderung detail gitu. Betul. Ya. Mereka mau rinci sekali. Karena mereka bisa dalam satu waktu itu
berpikir banyak hal. Betul. Gitu kan. Cewek itu sebenarnya multitasking. Multitasking. Jadi banyak hal dia bisa pikirkan dalam waktu yang bersamaan dan dia akan sangat detail terhadap step by step. Iya. Sementara kalau cowok enggak. Dia global gitu ya. Oh, karena tadi orientasinya ke result. Jadi hal-hal penting, hal-hal kecil yang sekiranya terjadi di dalam pekerjaan itu bukan masalah buat dia. Yang penting outputnya dapat gitu kan. Betul, yang penting outputnya dapat gitu loh. Nah kalau cewek enggak, lebih ke step by step-nya itu, prosesnya itu yang panjang. Selain gitu proses kan. Juga detailnya itu harus diperhatikan. Seperti itu. Nah ini jadi problem nih. Misal contoh ya kan, bekerja di bidang keuangan deh. Iya. Nah, cewek itu sangat detail kan? Iya. Untuk menelusur itu kan. Cocok padahal ya, cocok. Nah. Tapi kalau kemudian ada hal yang sebenarnya tidak terlalu fundamental. Iya. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalah. Pokoknya kalau cowok, kalau misalnya makanya kenapa ini juga cewek lebih banyak di bidang akuntansi atau keuangan dibandingkan dengan cowok. Karena tadi itu secara nature lebih detail, lebih teliti, rinci seperti itu. Kalau cowok ada selisih pencatatan perhitungan. Buat dia nggak masalah, nggak signifikan. Karena yang kecil nilai sebenarnya kan, yang tidak bagi cowok tidak signifikan, tapi bagi cewek itu signifikan gitu. Sangat signifikan gitu, karena harus klop. Memang aturannya harus klop, harus detail gitu. Tapi misalnya itu bisa berhari-hari membutuhkan untuk menelusur itu. Untuk menelusuri dan kemudian ternyata tidak terlalu signifikan. Betul, nah itu cowok bisa jadi berpikir bahwa nggak perlu seperti itu deh, ribet banget kan seperti itu. Dan sebenarnya memang dari segi perusahaan yang sangat besar, soalnya sebenarnya itu juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Tapi bagi si cewek itu, pekerja cewek itu signifikan. Iya, harus seperti itu. Karena memang kalau cewek kan lebih comply ya, lebih terhadap aturan-aturan, dia lebih nyimak, lebih memperhatikan. Tapi masalahnya kerjaan-kerjaannya nggak kepegang. Iya. Nah ini dampaknya adalah bisa berlama-lama hanya karena ngurusi hal-hal kecil. Sementara ada hal besar lain yang lebih menunggu dan harus segera diselesaikan. Seperti itu. Itu sih yang seringkali tidak klop antara cowok dan cewek tadi. Nah, sehingga ketika dalam dunia pekerjaan itu harus dipahamin dulu. Oh, nature saya sebagai cewek seperti ini loh ya. Nature sebagai cowok itu seperti ini. Nah, kalau dalam dunia sosial oke lah ya, karena nature-nya seperti itu. Tapi dalam dunia pekerjaan, ego masing-masing atau nature masing-masing itu harus sinkron. Si cewek misalnya udah nggak usah terlalu baper gitu, jadi dia nggak boleh terlalu bawa perasaan. Ada masalah ya harus berusaha menyampaikan poin-poin masalahnya apa supaya cepat selesai. Harus karena banyak kerjanya menunggu juga. Jadi harus terbiasa untuk menyimpulkan atau bisa mengidentifikasi hal-hal yang harus diselesaikan. Dan ada kompromi harus dilakukan. Betul. Dan kompromian itu sebenarnya untuk tujuan perusahaan sih, bukan untuk kepentingan pribadi kan. Harus. Sama juga si cowok juga itu harus ada kompromi yang harus dilakukan. Misalnya, dia kalau lagi punya masalah kan sebenarnya nature-nya menyendiri kan untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu pun juga harus cepat dilakukan. Tidak terlalu berlama-lama untuk menyendiri gitu kan. Nah, bila perlu mulai belajar juga untuk ngomong misalnya ya kan, aku lagi ada masalah ini ya, biar aku selesaikan dulu. Nah, selama ini kalau baik sosial dia nggak akan bilang seperti itu kan ke partner kerjanya. Ini mulai belajar ngomong ke partner kerja, saya lagi ada masalah nih, harus saya selesaikan dulu, tolong jangan diganggu dulu ya. Beberapa saat, sehingga si partner kerja cewek itu tahu, oh ya sudah, dia nggak perlu diganggu dulu. Kasih waktu lah, kasih waktu, terus kemudian yaitu harapannya setelah diberikan waktu, dia datang kembali sudah dengan celing solusi kan, gitu. Nah, jadi kompromi-kompromi itu harus dilakukan bahwa ini adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan kita masing-masing. Betul. Nah, ini kan gini, karena cowok itu tadi seringkali mereka itu meskipun secara usia mereka junior gitu, atau secara kepandaian ya, keahlian itu mereka junior, seringkali itu tadi nature-nya muncul bahwa mereka ini orientasinya kepada power, kepada kekuasaan, sehingga mereka kalau kemudian ada di bawah seorang pimpinan yang perempuan, itu seorang pimpinan perempuan harus lebih hati-hati. Jangan sampai menjatuhkan dia terlalu banyak atau terlalu jauh, karena ini akan sangat mengganggu egonya dia.
ketika terganggu egonya, maka pasti akan terganggu juga terhadap pekerjaannya. Betul. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada problem, kalau sudah selesai problemnya ya sudah. Ya, jangan dibawa-bawa lagi, diulang lagi. Kasetnya diputer kayak kaset rusak ya. Nah, mohon maaf, beberapa kali saya menemuin pimpinan perempuan seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Ya memang manajernya seperti itu, tapi kembali lagi ini ada di dunia pekerjaan, ya kan? Ya. Masa sudah kelar ya sudah, nggak usah diputar lagi, di rewind lagi. Ya, yang denger kan juga capek, apalagi udah bawaan cowok, gitu kan? Ya lagi dulu lagi, kan gitu. Ya, akhirnya mengganggu ekosistem pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Iya, iya. Nah, saya ini juga mau sharing ini dari pengalaman saya. Misalnya nih, kita ini bos yang perempuan, punya anak buah cowok, kayak gitu, member tim kita cowok. Nah, itu tadi, kalau kita menjelaskan sesuatu mungkin tidak terlalu detail, jadi point to point saja, supaya kemudian mereka juga segera tahu, karena mereka sebenarnya cukup tahu, kita nggak usah terlalu detailkan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian itu tadi, kita memang seringkali akan lebih detail melihat sesuatu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hal-hal yang sifatnya detail kalau tadi terlalu tidak signifikan, kita harus skip seperti itu. Betul. Jadi nggak usah terlalu jadi masalah lah. Iya, gitu. Ibaratnya yang bisa dikompromikan kan lah, gitu kan. Nggak usah terlalu jadi victim. Dan secara resiko itu sebenarnya tidak terlalu besar. Kan gitu. Pun juga cowok misalnya punya bawaan perempuan, nah tolong nature-nya itu juga dipahamin, ya kan, ya perempuan seperti itu. Kalau terus misalnya tambah lagi pas PMS. Kalau perempuan stafnya cewek mengeluh kepada bosnya yang cowok, ceritanya bisa muter-muter kemana-mana. Betul. Nah, si bos cowoknya ini harus bisa mengarahkan ini. Betul. Coba kamu katakan 1, 2, 3, 4 problemnya apa? Gitu. Jadi biar nggak panjang lebar dalam, atas, bawah. Karena sebenarnya itu tadi bukan problemnya mau dibicarakan, perasaannya yang menyertai problem itu loh yang mau diceritakan. Itu yang 70%, yang 30% real problemnya sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, sehingga si atasan cowok itu perlu memberikan suatu guidance. Oke, 1 masalah apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, gitu kan. Gitu. Dan sehingga, si cewek yang kalau dibegitukan jangan tersinggung. Waduh, ini saya berarti ditolak nih, saya dianggap terlalu ngikutin feeling yang seperti itu. Padahal enggak, sebenarnya ya sudah, ini agar bisa segera selesai, ya kan, dan bisa ngerjakan pekerjaan yang lainnya lagi, gitu kan. Dan misalnya memang secara nature tadi perempuan dan need to tell, ya kan. Ya, si atasan cowok mulai memahamin, oh paling anak ini hanya sekedar pengen cerita doang. Perlu kasih waktu aja gitu. Udah, saya setengah jam lagi tuh harus mengerjakan ini. Atau misalnya saya harus ketemu klien siapa atau meeting di mana. Nah, sehingga si cewek, saya punya waktu hanya 20 menit atau 15 menit ya untuk cerita. Ya sudah, berarti ada batasan di situ. Karena kalau tidak dikasih batasan bisa 2 jam. Betul, mendengarkan telepon misalnya lewat telepon bisa panas telinganya. Bisa gini kan. Jadi mendengar nggak di telinga. Iya. Di speaker. Di speaker ganggu sebelah-sebelahnya. Nah, ya itu dia kan repot kan. Jadi perlu kasih waktu tadi. Oke, saya nanti saya ada waktu cuma 15 menit atau 20 menit untuk kamu menceritakan tentang masalahmu. Oh, ada satu lagi. Karena cowok itu sebenarnya dia minatnya terhadap apa? Lebih ke olahraga, yang kayak sport kayak gitu, terus sesuatu yang kayak power. Jadi kayak misalnya kompetisi yang seperti itu kan. Cowok kan orientasinya ke sana gitu. Yang sesuatu yang challenging. Nah, cewek kebalikannya, dia lebih sesuatu yang sifatnya personal, ke pendekatan ke hati orang lain, perasaan yang kayak gitulah. Nah, sehingga ini perbedaan yang ada ini sebenarnya bisa dipakai untuk sebagai jembatan untuk kalau kita mencoba sedang mengarahkan dia atau melakukan approach supaya kemudian ide-ide kita lebih bisa diterima. Dan sebenarnya itu adalah saling melengkapi sih. Saling melengkapi, karena biasanya cewek lebih kuat di analisa kan. Dan menjelaskan suatu permasalahan secara detail. Nah, yang cowok punya kekuatan di solusi. Nah, jadi barnya analisa yang cewek, yang mengasih solusi ada yang cowok.
Bener kan? Betul, betul. Nah, dan juga jangan terlalu ego, misalnya aku ke atasanmu ya walaupun perempuan. Nah, kadang kita perlu juga melihat perspektif dari seorang cowok walaupun itu bawahan kita. Even though kita juga atasan misalnya cowok, bawahan cewek, kita juga perlu melihat perspektif dari ketika si analisanya dia seperti apa sih. Nah, itu kan juga perlu dipahami. Jadi sebenarnya saling melengkapi dari perbedaan itu. Betul, sebenarnya saling melengkapi dan itu tadi bagaimana kita bisa tahu batasnya supaya kemudian tidak terlalu menjengkelkan buat lawan jenisnya. Betul. Jadi kalau ingin cerita sesuatu silakan, tapi kembali lagi bahwa ini adalah dunia pekerjaan, ada batasan-batasan di sana, ya kan? Sehingga kebutuhan Anda untuk curhat juga terbatas di sana. Betul. Karena itu rekan kerja, bukan rekan main. Ya. Ya, itu teman kantor Anda, bukan teman kuliah Anda atau teman sekolah Anda. Bukan teman curhat ya. Dan bukan teman curhat Anda. Nah, itu harus dipahami juga. Pun juga demikian Anda yang cowok bahwa oke, berarti teman Anda perempuan itu juga butuh cerita, tapi harus ada batasannya juga. Dan Anda pun juga ketika ada suatu masalah pengen menyendiri, Anda juga harus cerita ke rekan Anda cewek, saya lagi ada masalah harus saya selesaikan, sehingga si cewek juga tahu bahwa oh si cowok ini juga lagi ada masalah, jadi jangan diganggu dulu. Bayangin tadi tuh kan, sudah ada masalah, si cowok ini nggak cerita ke rekannya yang cewek, nah cewek juga ada masalah pengen cerita, makin gedek kan yang cowok itu. Iya. Saya problem belum selesai ditambah problem lagi, ya kan? Terus kapan kelarnya hidup saya? Nah, betul. Itu, jadi itu yang dipahami dan sebisa mungkin saling melengkapi lah. Oke, jadi supaya hubungan di tempat kerja itu tetap harmonis. Iya. Siapapun yang ada di dalamnya, baik cowok, cewek, atasan, bawahan. Semoga dengan tips ini tadi menjadi lebih paham perspektif masing-masing dan kita berusaha menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Dan teamworknya terjalin dengan baik. Betul, itu adalah goalnya. Betul, sinerginya terbaik, jalin dengan baik sehingga kinerja dari suatu perusahaan ini bisa berjalan dengan optimal. Karena tadi itu hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan bisa diselesaikan dengan segera. Betul. Oke, gitu ya. Oke, thank you Pop Hotel di Ponorogo. Jadi Anda kalau pengen kesini itu sangat oke banget karena di pusat kota. Kalau Anda 24 jam rame terus loh. Oh iya, 24 jam karena apa? Di bawahnya ini itu seperti food court ya. Iya. Mau ngopi ini ada Bu Novi coklat ya. Coklat. Nah, kalau saya ini americano. Terus di situ kalau mau sekedar pengen Indomie atau kopi gunting itu juga ada. Terus minuman bersoda juga ada. Terus ada es krim gelato. Nah, terus ini ada juga ayam geprek atau apa ya Bu Novi, atau bakmian itu. Iya. Jadi kalau nggak nginep sekedar nongkrong di sini juga bisa. Nah, nongkrong di sini yang berbotol-botol ini. Iya, di botol-botol ini. Pun kalau Anda stay di sini juga cukup oke, harganya start dari 200.000 per malam. Terus kemudian kalau pengen ada event untuk meeting, kemudian untuk pernikahan atau apa istilahnya acara-acara lah, itu per pack-nya mulai dari 80.000. Untuk sebuah hotel jaringan, itu chain hotel, itu harga yang sangat kompetitif sekali. Kompetitif sekali di pusat kota pula. Ya. Oke, gitu ya, Entok. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dan share. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya, dengan narasumber lainnya juga. Sampai jumpa.